Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Utomo, molecular biologist. Kalau kita bicara kanker ovarium, ini ada dua macam pemeriksaan yang penting untuk dilakukan, yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat risiko munculnya kanker pada anggota keluarga, atau bagaimana pilihan terapi pada pasien kanker ovarium itu sendiri. Yang pertama, kalau kita bicara pemeriksaan untuk melihat risiko pada anggota keluarga, spesimen yang diperlukan adalah spesimen dari darah tepi. Jadi pasien akan diambil darahnya, lalu akan diperiksa dengan menggunakan teknik next gen sequencing. Jadi pemeriksaan molekuler ini sudah menjadi sangat penting dan bisa dilakukan dengan next gen sequencing. Teknik yang sama untuk melihat varian COVID. Ya. Jadi ini satu teknik molekuler yang cukup canggih yang bisa dengan mudah melihat apakah ditemukan variasi tertentu yang ternyata bisa meningkatkan risiko kanker pada anggota keluarga. Jadi begitu dari darah pasien ditemukan variasi genetik tersebut, maka sangat dianjurkan atau dilakukan apa yang disebut dengan genetic counseling, di mana anggota keluarga akan dikumpulkan dan diberikan situasinya. Ya, apakah mereka tertarik untuk melanjutkan pemeriksaan secara secara molekuler ini untuk melihat risiko masing-masing, gitu ya. Jadi ini perlu apa yang disebut dengan counseling genetik. Nah, pemeriksaan yang kedua yaitu pada pasien kanker ini pertanyaannya kira-kira terapi apa yang tepat bagi dirinya. Nah, sekarang kita memiliki yang disebut dengan terapi target, yaitu PARP inhibitor. PARP inhibitor adalah satu terapi yang unik dan dia hanya bisa efektif ketika diberikan pada pasien kanker ovarium yang memiliki mutasi gen BRCA1 dan BRCA2, baik di darahnya atau di jaringannya. Ya. Jadi kalau dilihat di darahnya, dia bisa mendapatkan dua informasi untuk anggota keluarganya, tapi juga untuk dirinya. Tapi kalau kita bicara untuk pilihan terapi dan dia tidak mementingkan mengenai risiko pada keluarga, maka dia bisa menggunakan sampel dari jaringan itu sendiri. Nah, dari jaringan ini akan bisa diperiksa kira-kira apakah dia membawa mutasi gen yang tepat untuk pilihan terapi PARP inhibitor ini. Nah, PARP inhibitor ini adalah suatu hal yang menarik. Jadi PARP inhibitor dia adalah suatu obat yang mentargetkan protein PARP. Jadi protein PARP adalah protein yang penting dalam apa yang disebut dengan reparasi DNA. Jadi ketika DNA kita rusak karena misalnya ada mutasi atau misalnya ada apa yang disebut dengan salah ketik gitu ya, maka fungsi dari PARP adalah datang untuk memperbaikinya atau bahkan juga dari radikal bebas. Nah, PARP akan datang untuk memperbaikinya. Nah, hanya saja ketika PARP ini dihambat, apa yang terjadi? PARP akan bisa mengenali gen yang rusak, DNA yang rusak, dan dia berusaha memperbaiki, tetapi karena dia dihambat oleh obat tersebut, dia tidak bisa pergi lagi dari DNA. Jadi bayangkan seakan-akan dia sedang memperbaiki petugas rel kereta api, dia berusaha memperbaiki rel kereta api, dia bisa mengenali rel mana yang rusak, dia akan datang memperbaiki, tapi karena dia dihambat dengan obat tersebut, dia tidak bisa pergi dari rel tersebut. Nah, teman-teman bisa bayangkan, ketika nanti kereta masuk ke rel tersebut, dia akan terjebak. Dan itu akan kecelakaan terjadi, dan kereta pun akan mengalami kecelakaan yang bisa menimbulkan korban yang lebih besar lagi. Nah, kalau kita bicara kembali ke kanker, ketika part tadi terjebak dalam lokasi DNA yang sedang dia perbaiki dan dia perlu pergi dari setelah perbaikan selesai, ada protein yang penting untuk melepaskannya, yaitu protein BRCA1, BRCA1 atau BRCA2. Nah, apabila pasien kanker masih memiliki gen BRCA1 BRCA2 yang masih utuh, yang masih wild type istilahnya, masih normal, tidak ditemukan mutasi, maka dia masih bisa melepaskan PARP1 yang terjebak tadi itu. Nah, beda ceritanya kalau pasien kanker ovarium ini sudah tidak memiliki gen BRCA2 yang utuh. Artinya gen BRCA2-nya sudah rusak. Nah, apa yang terjadi? Ketika pasien diterapi dengan PARP1 inhibitor, maka PARP inhibitor akan sekali lagi terjebak ke dalam DNA yang sedang diperbaiki, tapi dia tidak bisa dilepaskan sama sekali. Kenapa? Karena protein yang bisa melepaskan dia, yaitu BRCA2, ternyata sudah tidak berfungsi lagi. Nah, itulah sebabnya maka penting sekali pada pasien kanker ovarium harus dicek apakah dia memiliki mutasi gen BRCA1 atau BRCA2 atau kita sebut dengan BRCA. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menguji kualitas dari spesimen yang akan kita periksa? Nah, spesimen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan yang disebut dengan somatic testing dari jaringan, maka kita harus perhatikan tiga hal. Pertama dari fiksasinya, yang kedua dari tumor kontennya, dan juga yang ketiga dari jenis histopatologinya. Yang pertama dari fiksasinya. Jadi setelah jaringan itu dioperasi, diangkat oleh dokter bedah, harus sesegera mungkin dimasukkan ke cairan formalin. Jangan menunggu terlalu lama.
ya. Nah, setelah dimasukkan ke cairan formalin, itu harus dipastikan cairannya memenuhi standar, yaitu 10% yang di buffer, ya, harus ada buffernya. Karena kalau pH-nya tidak pas, kualitas fiksasinya tidak bagus, ya. Dan waktunya juga harus cepat. Nah, setelah dimasukkan dengan segera ditunggu selama maksimal 72 jam, jangan lebih dari itu, ya. Kenapa? Karena formalin itu sebetulnya adalah bahan kimia yang bisa merusak DNA. Jadi DNA akan disebut dengan cross-link. Padahal kalau kita mau melakukan pemeriksaan molekuler, DNA itu harus dipisahkan, harus kita sebut dengan denaturasi, ya, dipisahkan. Karena apa? Karena ada proses untuk pembacaan materi genetik. Nah, kalau ternyata terlalu banyak cross-link, terlalu banyak materi yang membuat dia jadi tidak mudah untuk dipisahkan, tentu akan menimbulkan kerusakan. Dan ketika ini dipisah untuk dibaca tapi rusak, tentu hasil bacaan tidak baik. Nah, itu sebabnya maka jangan sampai terlalu lama atau terlalu singkat misalnya dalam fiksasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tumor konten. Pastikan tumor kontennya itu sekitar antara 25-30% memiliki banyak sel tumor. Harusnya kalau kita bicara kanker ovarium tidak menjadi masalah, tapi dipastikan dari layang pandang yang dilihat di bawah mikroskop itu jumlah tumornya ada sekitar 20-30%. Karena kalau ternyata kurang dari itu, lebih bagus, lebih tinggi tentu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kurang dari itu, apa yang terjadi? Nanti kami sebagai molecular biologist akan kesulitan membuat kesimpulan. Karena apa? Karena kalau jumlah mutasi yang ditemukan itu sangat sedikit, kita tidak tahu apakah ini hanya sekedar noise atau adalah real. Gitu. Maka tolong bantu kami untuk memastikan kualitas pemeriksaan yang bagus, tumor kontennya harus tinggi. Dan yang terakhir, kita juga perlu melihat apa jenis histopatologi dari tumor ovarium ini, dari kanker ovarium ini. Kalau kita lihat kanker ovarium bisa berada dalam beberapa klasifikasi. Yang paling sering mengalami mutasi gen BRCA1 BRCA2 adalah disebut dengan high grade serous carcinoma. Lalu diikuti oleh misalnya clear cell carcinoma atau mucinous carcinoma atau endometrioid carcinoma, ya. Bukan endometrial cancer, kalau itu beda lagi. Kalau endometrial cancer itu kanker rahim, dan itu mutasi beraksur mungkin hampir tidak kelihatan, hampir tidak muncul. Tapi kalau endometrioid cancer itu adalah tipe dari ovarian cancer yang kemungkinannya masih ada mutasi gen beraksur BRCA2 walaupun mungkin tidak setinggi frekuensinya kalau dia high grade serous carcinoma. Baik, itu kira-kira seperti itu gambarannya. Semoga bisa mendapatkan gambaran bagaimana terkait kualitas spesimen yang perlu diperiksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.